Dede, kasihan. Wih, Allah. Wih, kasihan. Ini anak sekolah berangkat ke sekolah begini. Hai guys, kali ini kita akan berjalan-jalan ke Poyahaang. Kita startnya dari Kampung Longa menuju ke Poyahaang. Nah, jarak untuk sampai ke Poyahaang itu sekitar 2 atau 3 km guys. Kita akan melihat seperti apa kampung-kampung yang ada di sana, rumah-rumah yang ada di sana. Kemudian kita juga akan lanjut ke sekolah, tepatnya SMP Negeri 1 Seko. Sekarang kita masih berada di Longa dan sudah mulai perjalanan menuju ke Poyahaang. Nah, yang tadi itu adalah ojek yang akan menuju ke kota. Sebelah kanan kita ini adalah kios ya, sekaligus warung yang biasa orang gunakan untuk beristirahat ketika melakukan perjalanan ke Seko Tengah. Nah, yang di atas ini adalah sekolah dasar. Di depan kita ini adalah bangunan masjid yang ada di Kampung Longa. Jadi Longa ini masuk dalam wilayah Seko Tengah guys, tepatnya di desa Embonatana. Nah, ini juga adalah ojek yang akan menuju ke kota. Biasanya mereka membawa hasil bumi seperti beras, kopi, atau kakao. Di sini harga isi tabung gas 3 kg itu sebesar Rp150.000, tapi tidak ada yang jual bebas ya. Biasanya masyarakat hanya memesan ke tukang ojek. Jalan-jalan di sini hampir semuanya seperti ini ya guys. Menurut warga, kepala desanya takut untuk memperbaiki menggunakan anggaran dana desa karena jalan ini statusnya adalah jalan provinsi. Nah, di Longa ada pohon durian guys, ini dia pohonnya. Di sini kita akan melewati sebuah jembatan kayu seperti ini. Di sana ada anak sekolah yang sedang mencuci motor dan juga kakinya yang penuh lumpur ya, karena mereka dari sekolah tadi. Kebetulan tadi pagi hujan, jadi kami agak lambat ke sekolahnya guys. Ini sudah jam 10 tapi mereka sudah kembali dari sekolahnya. Katanya mereka ujian guys, makanya mereka cepat kembali dari sekolah ya. Nah, dari sini sudah mulai terlihat rumah-rumah warga yang ada di sana. Jadi sepanjang jalan kita akan melalui jalan yang seperti ini. Pemandangannya terlihat sangat indah dan mempesona. Meskipun jalannya jelek, tetapi masyarakat harus melaluinya guys, karena inilah jalan satu-satunya untuk sampai ke Poyahaang. Di Seko Tengah ini belum ada bangunan sekolah SMA. Jadi ketika siswa-siswinya tamat SMP, mereka harus melanjutkan sekolah ke ibu kota kecamatan ataupun ke kota. Meski begitu, banyak yang menyelesaikan studinya hingga sarjana. Jadi meskipun jalannya seperti ini, tetapi mereka tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Nah, begini nih jalan di Seko. Sebenarnya ini bukan sawah ya. Ini jalan raya. Nih, semoga cepat-cepat diaspal, kasihan. Di mana itu ya jalan yang tembus ke Sulawesi Barat? Sana. Nanti dapat. Jalan sekolah. Anak-anak sekolah setiap hari melalui jalur ini untuk sampai ke sekolah guys. Ada yang berjalan kaki, ada juga yang menggunakan motor. Nah, di sini kita kembali bertemu dengan anak sekolah. Pulang nih kayaknya anak sekolah. Pulang nih ke sekolah. Nggak ada nih orang di atas. Iya. Masih ada sih. Kenapa cepat pulang? Oh ya, oke. Katanya mereka cepat kembali dari sekolah karena mereka semester dan hanya satu mata pelajaran. Oke, lanjut. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalan yang seperti ini. Nah, dari jalur inilah yang menghubungkan Seko ke Sulawesi Barat. Dari Seko ada jalan yang menghubungkan ke Sulawesi Barat dan juga Sulawesi Tengah, tetapi jalannya masih jelek guys. Belum bisa dilalui dengan naik ojek, hanya bisa dengan berjalan kaki. Sebenarnya bisa dilalui dengan motor trail, tapi masih penuh perjuangan katanya guys, karena masih hutan-hutan. Nah, bayangkan saja ya guys, anak-anak sekolah dari Longa harus menempuh jalan ini setiap hari untuk sampai ke sekolah. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba kita melihat ada tenda di sini. Ternyata di sini ada yang meninggal guys, dan sekarang sedang pemakaman. Maksud saya mereka sedang ibadah untuk melakukan pemakaman. Ini kita sudah memasuki Kampung Patahe. Jadi ini namanya Kampung Patahe guys. Di Seko Tengah banyak pohon kelapa guys. Saya pikir
pikir pohon kelapa itu tidak bisa tumbuh di pegunungan, ternyata bisa ya dan berbuah. Inilah rumah warga di Patahe. Nah, yang di depan kita ini adalah kios guys. Jadi ini adalah kios tempat ojek beristirahat biasanya atau orang-orang yang melakukan perjalanan. Karena masih banyak lagi kampung-kampung yang ke arah sana seperti di Karyango, Sekolemo dan sebagainya. Selain ladang, di sini juga ada sawah, tetapi ladangnya katanya lebih luas dibanding dengan sawah. Nah, kalau kita mau ke Sulawesi Barat, di depan sini bisa belok kiri guys. Ini ya guys. Tapi karena tujuan kita menuju ke SMP 1 Seko, jadi kita akan berjalan lurus. Di sini banyak motor karena mereka datang melayat. Nah, ini adalah sawahnya. Dari sini kita masih berjalan terus untuk sampai ke sekolah. Di sini kita berjalan harus dengan berhati-hati ya, jangan balap-balap guys, karena salah sedikit kita akan kepleset. Nah, apa jadinya kalau kita kepleset? Baju kita akan kena lumpur. Di tanah Seko yang damai, hamparan savana membentang luas. Mentari pagi bersinar cerah, menyapa bumi dengan kehangatan. Oh tanah Seko, tanah yang indah, padang savana membentang sungguh elok dipandang mata. Rindunya angin sepoi-sepoi, menggugah rasa yang mendalam. Oke, lanjut. Di sini kita kembali bertemu dengan beberapa anak sekolah yang sudah kembali dari sekolah melalui jalan yang seperti ini guys. Ada yang berjalan kaki, ada juga yang naik motor. Jadi seperti inilah perjuangan mereka untuk berangkat dan kembali dari sekolah. Coba perhatikan ya, sepatunya dan juga pakaiannya sudah penuh dengan lumpur. Ih, anak sekolah. Kasihan. Ih, Allah. Ih, kasihan. Ini anak sekolah berangkat ke sekolah begini. Hirup udara segar di sini, menikmati panorama alam yang indah. Gunung dan lembah bersaksi keagungan alam yang abadi. Oh tanah Seko, tanah yang indah, padang savana membentang sungguh elok dipandang mata. Rindunya angin sepoi-sepoi, menggugah rasa yang mendalam. Oh, 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 oh. Langit biru dan awan putih, cermin kedamaian tiada tara. Di sini hati menjadi tenang dalam keindahan yang mempesona. Oh tanah Seko, tanah yang indah, padang savana membentang sungguh elok dipandang mata. Rindunya angin sepoi-sepoi, menggugah rasa yang mendalam. Tanah Seko, tempat kita berkelana, savana indah dalam jiwa kita. Setiap detik menjadi kenangan di tanah yang penuh keajaiban. Oh 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 oh. Tanah Seko, tempat kita berkelana, Savana indah dalam jiwa kita. setiap detik menjadi kenangan di tanah yang penuh keajaiban.
Seperti inilah suasana di kampung Poyahaang. Rumah-rumah warga terlihat besar dan juga bagus-bagus guys. Meskipun jalannya jelek, tetapi saya melihat ada beberapa mobil yang sampai ke sini. Tapi hanya mobil truk saja ya. Di tanah seko yang damai, hamparan savana membentang luas. Mentari pagi bersinar cerah, menyapa bumi dengan kehangatan. Oh tanah seko, tanah yang indah, padang savana membentang sungguh elok dipandang mata. Rindunya angin sepoi-sepoi, menggugah rasa yang mendalam. Udara segar di sini, menikmati panorama alam yang indah. Gunung dan lembah bersaksi keagungan alam yang abadi. Oh tanah seko, tanah yang indah, padang savana membentang sungguh elok dipandang mata. Rindunya angin sepoi-sepoi, menggugah rasa yang mendalam. Langit biru dan awan putih, cermin kedamaian tiada tara. Di sini hati menjadi tenang dalam keindahan yang mempesona. Oh tanah seko, tanah yang indah, padang savana membentang sungguh elok dipandang mata. Rindunya angin sepoi-sepoi, menggugah rasa yang mendalam. Tanah seko, tempat kita berkelana, savana indah darah